Menuju Indonesia apa nih? Menuju Indonesia emas atau Indonesia cemas? Muito engracado para a Indonesia ema ou Indonesia ansiosa, cemas. Lingua portugese se torna curriculo nasional for Prabowo. Gitu kira-kira, kan lucu jadinya. Kebijakan ini disebutnya sebagai simbol persahabatan atau penjajahan atau Makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat berkah saudara, pada kesempatan hari ini 24 Oktober 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga semuanya sehat, mulia, barokah, amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Apa kabar otak? Akhirnya Portugis yang pernah jajah bangsa ini bahasanya mau dijadiin kurikulum nasional. Aduh, masuk kurikulum nasional. Aduh, bukannya ditingkatin itu yang namanya bahasa Arab, ya kan? Supaya nanti lahir nih generasi penerus bangsa, mujahid sejati yang melakukan istinbat dalil, ijtihad dalil, fakta yang sekarang, ya kan? Bagaimana dihukumi dengan hukum syara? Kan itu perlu bahasa Arab. Mendingan itu ditingkatin daripada bahasa Portugis. Langkah lucu saudara, keren tapi nyeleneh, ya kan? Dari Istana Merdeka, lucu benar saudara. Usai bertemu Presiden Brazil, Prabowo membuat keputusan bersejarah. Wah, paling top, sangat bersejarah. Udah lama kan bergizi gratis, tapi nggak semuanya sehat, tapi keracunan. Ditambah sekarang pula bahasa Portugis resmi akan diajarkan di pelajaran wajib di sekolah Indonesia. Hah, menuju Indonesia apa nih? Menuju Indonesia emas atau Indonesia cemas? Muito engracado para a Indonesia ema ou Indonesia ansiosa, cemas. Lingua portugese se torna curriculo nasional for Prabowo. Gitu kira-kira, kan lucu jadinya. Kebijakan ini disebutnya sebagai simbol persahabatan atau penjajahan atau apa? Indonesia, Brazil, dan pembuka jalan kerjasama pendidikan global katanya. Oh, pendidikan global. Pendidikan yang mana nih? Pendidikan ada pendidikan sekuler, memisahkan agama dari hidup, memisahkan agama dari negara, atau pendidikan Islam yang Muslim itu benar-benar terikat dengan hukum syara. Pendidikan yang mana nih maksudnya? Mulai dari Jakarta, dunia kini menoleh ke Indonesia. Aduh Pak, ada aja emang kadang ngadi-ngadi aja. Bahasa Portugis diajarin di sekolah-sekolah, bahasa Inggris aja, ya kan? Rakyat masih belum bisa, banyak yang belum bisa. Cuman bisanya yes or no, sorry ya kan, no smoking dan lain sebagainya macamnya. Sekarang malah pakai bahasa Portugis diajarin. Indonesia kan miris kan, negara mayoritas Muslim terbesar. Harusnya ditingkatin tuh SDM-nya biar jadi negara maju pakai bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini saking luar biasanya, tapi saking penting juga. Bahasa Arab itu bagian dari istinbat, ijtihad. Tidak dipelajari, bahkan kenapa nggak ditingkatin gitu kan? Emang sih dipelajarin di kurikulum, tapi kan ditingkatin kan bagus gitu kan. Jadi nggak muncul dah tuh ulama-ulama nyatut dalil buat kepentingannya, buat perutnya, buat nafsunya, buat yayasannya, kepentingan preketek dan lain sebagainya macamnya. Kan begitu kan? Pentingnya bahasa Arab. Bahkan bahasa Arab ini hukumnya fardu kifayah. Berkaitan dengan fardu malah. Harus ada sebagian orang yang mempelajarinya. Tujuan bahasa Arab dipelajari supaya mudah paham Al-Quran sebagai referensi generasi bangsa ini ke depannya, Indonesia sebagai referensi dalam kehidupan aspek apapun, aspek politik, ekonomi, politik luar negeri, politik dalam negeri, ya kan, sumber daya alam harus dikelola oleh negara, kan gitu kan, dan lain sebagainya macamnya. Itu penting bahasa Arab. Bahkan saking pentingnya Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, wajib bagi setiap muslim untuk pelajari bahasa Arab, wajib, dan sekuat tenaga agar menjalankan yang wajib. Selain itu bisa menjalankan yang wajib dengan bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab itu maksudnya bisa juga dikatakan sunnah. Adapun orang yang ingin paham syariat secara mendalam, konteksnya dengan fakta kekinian, tetap wajib mempelajari bahasa Arab supaya bisa paham Al-Quran dan ajaran Nabi SAW. Bahkan Imam As-Satibi berkata, Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab secara seluruhan, secara kafah. Untuk memahami dituntut pula bahasa Arab. Bahkan gak usah jauh-jauh, Ibnu Taimiyah aja mengatakan sudah semestinya Al-Quran dan hadis Nabi SAW dipahami lafaznya dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dan para mufasir, kan begitu kan. Bagaimana kalam Allah bisa dipahami? Tentu dengan pelajarin bahasa Arab, ya kan. Kok malah ujuk-ujuk bahasa Portugis? Emang bahasa Portugis urgensinya apa dipelajari oleh rakyat Indonesia? Emang bahasa Portugis bikin rakyat ini kenyang?
Emang bahasa Portugis bisa bikin daya beli naik? Ya kan? Emang bahasa Portugis bisa bikin lapangan kerja itu meningkat? Emang bahasa Portugis bisa bikin yang namanya ekonomi kita yang sektor real ini tumbuh? Kan kagak. Emang pelajarin bahasa Portugis bisa membuat sumber daya alam kita benar-benar dikelola untuk kemakmuran rakyat? Kagak. Makanya itulah pentingnya otak. Apa kabar otak? Aduh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.